Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Jenny dan hari ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara membuat purchase order di Odoo versi 16. Nah, sebelumnya apa itu purchase order? Purchase order adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh perusahaan ketika proses pengadaan barang atau pembelian jasa atau barang dari supplier atau vendor. Nah, dokumen ini merupakan suatu perjanjian pembelian. Biasanya setelah perusahaan dengan sebuah vendor itu mengirimkan request for quotation dan kemudian mereka sudah mengadakan kesepakatan pembelian, maka akan dibuat purchase order akan kesepakatan tersebut. Yang artinya setelah dibuat purchase order, pihak vendor harus mengirimkan produk sesuai dengan purchase order dan kemudian setelah diterima pihak perusahaan akan membayar vendor bill sesuai dengan perjanjian yang tuliskan pada purchase order tersebut. Nah, hari ini tutorial ini akan membahas secara singkat bagaimana sih cara membuat purchase order di Odoo versi 16 mulai dari pembuatan RFQ hingga inisiasi purchase order. Silahkan simak tutorial berikut. Nah, sebelum memulai kegiatan pembuatan purchase order, pastikan teman-teman menggunakan akun yang memiliki mengakses administrator di bagian purchase. Nah, best practice-nya adalah memiliki akun khusus untuk purchasing. Jadi, akses akun ini hanya terbatas di bagian purchasing saja. Contohnya di sini saya sudah menggunakan akun Peter Purchasing yang saya gunakan sebagai contoh di tutorial sebelumnya di simulasi Procure to Pay. Nah, kemudian kita akan ke modul purchase dan kita akan membuat request for quotation terlebih dahulu sebelum membuat request purchase order. Kita akan membuat request for quotation sebagai contoh di sini saya akan membeli dari PT Azure Interior. Nah, di sini saya akan membeli produk. Yang pertama adalah saya akan membeli kabinet sebanyak 5 kabinet. Kemudian selain kabinet, saya juga akan membeli lampu. Lampu office lamp. Sebanyak 5 juga. Nah, di sini bisa dilihat, sebanyak 5. Nah, di sini bisa dilihat bahwa di sini kabinet itu harganya 2 juta per kabinet dan office lamp itu harganya 150.000 per unit. Jadi, di sini sudah ada totalnya dan pastikan semuanya sudah benar. Apabila sudah benar, kita bisa mengirimkan RFQ tersebut ke vendor terkait. Karena di sini vendornya Azure Interior, maka saya akan mengirimkan kepada Azure Interior lewat email. Nah, pastikan kalau sudah benar di sini quotation request for quotation-nya nomornya P00013. Kemudian saya send. Nah, dilihat bahwa di log RFQ yang telah dibuat ini sudah dikirim, RFQ send statusnya. Nah, setelah RFQ scan, biasanya pihak vendor dan pihak perusahaan akan berkomunikasi untuk membahas kesepakatan pembelian, apakah harganya sudah sesuai dan apakah vendor sudah sanggup untuk memenuhi permintaan tersebut. Apabila sudah, biasanya akan dibuat ke suatu kesepakatan pembelian. Dengan di sini, apabila sudah melakukan kesepakatan pembelian, kita bisa mengklik confirm order untuk mengubah RFQ tersebut menjadi purchase order. Nah, dilihat di sini dari di log bahwa statusnya dari RFQ send ini sudah berubah menjadi purchase order. Dan dengan kode yang tadi yang sama ya, P00013. Nah, purchase order ini buat apa gunanya? Purchase order ini banyak ya. Selain tadi yang saya sudah jelaskan di proses procure to pay, purchase order ini dapat dijadikan source document untuk pembuatan receipts. Jadi nanti ketika staff dari warehouse ingin menerima barang, receipts yang dibuat itu berdasarkan purchase order atau kesepakatan pembelian. Dan segala sesuatu terkait pembelian ke depannya, termasuk pembuatan vendor bill, pembayaran, itu dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sudah ditulis di purchase order. Kesepakatannya itu apa? Kesepakatannya itu adalah
ada expected arrival di sini contohnya, di mana delivery date yang dijanjikan oleh vendor. Nah, kemudian selain itu ada ask for confirmation-nya juga. Ada vendor reference. Yang paling penting sih biasanya di sini kesepakatannya adalah quantity, berapa produk yang dipesan dan berapa produk yang akan di-deliver, unit price-nya berapa, dan apakah ada tax atau tidak, dan total yang harus dibayar. Mungkin sekian terkait penjelasan purchase order di tutorial kali ini. Semoga video ini dapat berguna dan membantu teman-teman semua. Terima kasih.